Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Febrian Aulia Gina dengan NIM 2231073 akan menjelaskan tentang apa itu reklamasi, dan ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah Teknik Pantai Program Studi Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dari latar belakang kita jelaskan bahwa wilayah pantai di Indonesia banyak mengalami abrasi sedimentasi tidak merata, penurunan muka tanah, serta tekanan pembangunan dan aktivitas manusia yang semakin meningkat. Alasan pentingnya tema dipilih oleh penulis yaitu reklamasi dipilih karena sering dia jadikan solusi untuk keterbatasan lahan, pengembangan kawasan pesisir, dan peningkatan nilai ekonomi, namun memiliki dampak lingkungan dan sosial yang perlu dikaji secara cermat. Kaitan utama dengan permasalahan pantai di Indonesia yaitu reklamasi berkaitan langsung dengan perubahan garis pantai, gangguan ekosistem pesisir, resiko banjir rob, serta konflik kepentingan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan pantai. Tujuan presentasi sendiri yaitu menjelaskan konsep reklamasi pantai, latar belakang pelaksanaannya, serta dampak teknis, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan. Peserta diharap mampu memahami prinsip reklamasi pantai, mengidentifikasi manfaat dan risikonya, serta menilai kesesuaian reklamasi sebagai solusi permasalahan wilayah pesisir. Daerah pantai antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh proses laut seperti gelombang, pasang surut dan arus, serta proses darat seperti aliran sungai dan sedimentasi. Kemudian ada gelombang laut, yaitu gerakan osilasi permukaan air laut yang dihasilkan oleh angin dan berperan penting pada proses abrasi, transport sedimen, dan perubahan garis pantai. Yang kemudian ada pasang surut, yaitu naik turunnya muka air laut secara periodik akibat gaya gravitasi bulan dan matahari yang mempengaruhi dinamika pantai dan perencanaan bangunan pantai. Selanjutnya ada bangunan pantai, struktur teknik seperti seawall, breakwater, dan groin yang dibangun untuk melindungi pantai atau mendukung kegiatan reklamasi dengan mengendalikan gelombang dan sedimentasi. Yang terakhir ada sedimen pantai, yaitu material pasir, lanau, atau lempung yang mengalami transport oleh gelombang dan arus laut, berperan penting dalam stabilitas garis pantai dan keberhasilan reklamasi. Kemudian selanjutnya ada karakteristik proses alami terkait. Reklamasi alami di wilayah pesisir dipengaruhi oleh interaksi proses alam utama berupa angin, gelombang, arus, pasang surut, dan sedimen yang bekerja secara dinamis dan saling terkait. Angin berperan membangkitkan gelombang laut yang kemudian mentransfer energi ke garis pantai, memicu transfer sedimen sepanjang dan tegak lurus pantai oleh arus laut. Pasang surut mengontrol fluktuasi muka air laut yang mempengaruhi arah, kecepatan arus, serta pola pengendapan sedimen di wilayah pesisir. Sedimen yang terangkut akan mengalami proses erosi, transportasi, dan sedimentasi. Sedimen yang terangkut akan mengalami proses erosi, transportasi, dan sedimentasi, membentuk keseimbangan morfologi pantai secara alami. Hubungan antar proses ini bersifat umpan balik, di mana perubahan gelombang dan arus mempengaruhi distribusi sedimen, sementara akumulasi sedimen dapat mengubah pola arus dan peredaman energi gelombang. Keseimbangan interaksi tersebut menjadi dasar terbentuknya lahan pantai yang stabil secara alami tanpa intervensi manusia. Selanjutnya yaitu permasalahan di daerah pantai.
Permasalahan terdiri dari permasalahan fisik, permasalahan non-fisik yaitu hukum, sumber daya manusia, dan institusi, dan konflik dan tantangan pemanfaatan. Permasalahan fisik terdiri dari abrasi dan erosi pantai akibat energi gelombang dan arus yang tinggi. Sedimentasi tidak merata yang mengganggu keseimbangan morfologi pantai dan alur pelayaran. Banjirop akibat pasang surut ekstrim dan kenaikan muka air laut. Penurunan muka tanah land subsidence yang meningkatkan kerentanan wilayah pesisir. Kerusakan ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Permasalahan non-fisik yaitu terdiri dari lemahnya penegakan hukum dan pengawasan pemanfaatan ruang pesisir, tumpang tindih antara kebijakan dan regulasi sektor serta antar tingkat pemerintahan, keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan pesisir, kurangnya koordinasi dan integrasi kelembagaan dalam perencanaan wilayah pantai. Konflik dan tantangan pemanfaatan. Konflik kepentingan antara pembangunan infrastruktur, reklamasi, dan konservasi lingkungan. Berikutnya, berkurangnya akses dan ruang hidup masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Tekanan aktivitas ekonomi terhadap keberlanjutan sumber daya pesisir. Tantangan penerapan pengelolaan pantai terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya ada potensi dan pemanfaatan daerah pantai. Potensi yang ada di daerah pantai yaitu sumber daya pantai itu sendiri, pemanfaatan ruang pantai, konflik, dan pemanfaatan. Daerah pantai memiliki potensi sumber daya yang besar berupa sumber daya hayati, non hayati, dan jasa lingkungan yang mendukung perikanan, pariwisata, transportasi, serta pengembangan kawasan. Pemanfaatan ruang pantai meliputi kegiatan ekonomi, permukiman, konservasi, dan infrastruktur pesisir. Namun, pemanfaatan tersebut sering menghadapi konflik kepentingan dan tantangan keberlanjutan akibat keterbatasan ruang, tekanan pembangunan, serta perbedaan kepentingan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep teknik atau pendekatan penanganan. Pendekatan teknis yang digunakan yaitu ada bangunan pantai, pengelolaan sedimen, pendekatan non-struktural, serta prinsip dasar perencanaan. Penanganan permasalahan pantai dilakukan melalui pendekatan teknis terpadu yang mencakup pembangunan bangunan pantai, pengelolaan sedimen, serta pendekatan non-struktural. Bangunan pantai seperti breakwater, groin, dan seawall digunakan untuk mengendalikan energi gelombang dan abrasi. Sementara pengelolaan sedimen bertujuan menjaga keseimbangan morfologi pantai. Pendekatan non-struktural meliputi pengaturan tata ruang, konservasi ekosistem, dan kebijakan pengelolaan pantai terpadu yang direncanakan berdasarkan prinsip keseimbangan alam, keberlanjutan, dan minimalisasi dampak lingkungan. Contoh aplikasi dan studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus dari reklamasi Teluk Jakarta. Penerapan reklamasi di Indonesia dapat dijumpai di beberapa wilayah pesisir strategis seperti Teluk Jakarta, Teluk Benoa di Provinsi Bali, dan Pantai Losari di Makassar, yang dilakukan untuk pengembangan kawasan perkotaan, pariwisata, dan infrastruktur. Reklamasi tersebut melibatkan pengurukan lahan, pembangunan bangunan pantai,
serta pengelolaan sedimen, namun juga menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial yang menuntut perencanaan serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Teluk Jakarta di Provinsi DKI Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan untuk pengembangan kawasan perkotaan dan perlindungan pantai dari banjirop. Proyek ini melibatkan pembangunan pulau buatan, tanggul laut, dan pengaturan sedimen. Namun berbagai studi menunjukkan dampak terhadap perubahan arus kualitas air, ekosistem pesisir, serta mata pencaharian nelayan, sehingga menimbulkan kontroversi dan konflik pemanfaatan ruang. Di sini ada ilustrasi peta rencana reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan selanjutnya ada dampak dan risiko. Reklamasi pantai memberikan dampak positif berupa penambahan lahan, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan nilai ekonomi wilayah pesisir, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti perubahan hidrodinamika, degradasi ekosistem, dan konflik sosial. Risiko kegagalan meliputi ketidakstabilan tanah reklamasi, gangguan keseimbangan sedimen, serta penurunan kualitas lingkungan perairan. Dalam jangka panjang, reklamasi dapat mempengaruhi keberlanjutan ekosistem pesisir, ketahanan pantai terhadap perubahan iklim, dan tata ruang wilayah jika tidak direncanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Dampak positifnya itu meliputi penambahan lahan baru untuk pemukiman wilayah, pariwisata dan infrastruktur, perlindungan kawasan pesisir dan dari abrasi dan banjirop jika dirancang dengan baik, peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai lahan wilayah pantai. Dampak negatifnya yaitu perubahan pola arus, gelombang, dan sedimentasi yang dapat memicu abrasi di wilayah pesisir, degradasi ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, penurunan kualitas air laut, dan pengerukan dari pegunungan. Ringkasan pembahasan yaitu poin-poin utama yang telah dibahas. Pembahasan mencakup kondisi dan permasalahan daerah pantai, potensi serta pemanfaatan wilayah pesisir, konsep reklamasi pantai, proses alam yang berperan seperti angin, gelombang, arus, pasang surut, dan sedimen, pendekatan penanganan melalui bangunan pantai, pengelolaan sedimen, serta pendekatan non-struktural. Selain itu, dibahas pula contoh studi kasus reklamasi di Indonesia, khususnya Teluk Jakarta, beserta dampak, risiko, dan implikasi jangka panjang terhadap lingkungan dan tata ruang pesisir. Proses alam pantai menjadi dasar utama dalam perencanaan teknik pantai, di mana bangunan dan rekayasa pantai dirancang untuk mengendalikan atau menyesuaikan dinamika gelombang, arus, pasang surut, dan pergerakan sedimen. Kesesuaian antara proses alam dan pendekatan teknis menentukan keberhasilan reklamasi dan perlindungan pantai. Sehingga perencanaan yang mengabaikan keseimbangan alam berpotensi menimbulkan permasalahan baru di wilayah pantai. Reklamasi dan penanganan pantai merupakan upaya teknis yang harus didasarkan pada pemahaman proses alam pesisir serta perencanaan teknik pantai yang tepat agar manfaat pembangunan dapat tercapai tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan dan risiko jangka panjang. Yang terakhir ada kesimpulan, reklamasi dan penanganan pantai harus direncanakan berdasarkan pemahaman proses alam pesisir serta penerapan teknik pantai yang tepat agar manfaat pembangunan dapat tercapai tanpa merusak lingkungan. Pengelolaan pantai berkelanjutan menuntut keterpaduan aspek teknis, lingkungan, dan sosial melalui perencanaan berbasis kajian ilmiah serta kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan
kelestarian wilayah pesisir. Ini saya mencantumkan beberapa referensi. Berikut saya cantumkan video dari CNN Indonesia yang diunggah pada tahun 2017 yang berjudul Nasib Reklamasi Teluk Jakarta. 11 bulan sejak penetapan moratorium oleh pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya mencabut sanksi administratif moratorium dan memberikan izin kepada pengembang untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau C dan D. Hal ini dilakukan karena pengembang sudah menyelesaikan 11 poin persyaratan. Pemprov DKI Jakarta bahkan berusaha mempercepat pembangunan proyek triliunan ini dengan segera menyusun 2 raperda yang tertunda, yakni mengenai tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta dan zonasi wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Kemarin kita rapat, ya, saya 11 bulan sejak penetapan moratorium oleh pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya mencabut sanksi administratif moratorium dan memberikan izin kepada pengembang untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta, khususnya Pulau C dan D. Hal ini dilakukan karena pengembang sudah menyelesaikan 11 poin persyaratan. Pemprov DKI Jakarta bahkan berusaha mempercepat pembangunan proyek triliunan ini dengan segera menyusun 2 raperda yang tertunda, yakni mengenai tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta dan zonasi wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. kemarin kita rapat, ya, saya sampaikan semua persyaratan sudah kita penuhi, ya, dan kemudian Kementerian Lingkungan Hidup itu kemudian mencabut sanksi administratif karena berbagai macam, ya, persyaratan yang diinginkan sudah dipenuhi. Tentunya ini akan semakin mempercepat gitu ya, mempercepat proses selanjutnya. LBH Jakarta yang mengawal jalannya proses moratorium bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai keputusan pemerintah ini cacat hukum dan mencederai nelayan. Kita menyadari bahwa semua langkah yang dilakukan pemerintah ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, ya, termasuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta, ya, ada pemberian hak atas tanah dan segala macamnya. Sedangkan Walhi dengan tegas menilai langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bentuk ketidakkonsistenan terhadap komitmen menjaga lingkungan hidup dan lebih berpihak ke pengembang swasta.
pasti reklamasi akan jalan terus kalau logikanya KLHK tidak mempertimbangkan unsur-unsur ekologi dan unsur-unsur kepedulian kepada masyarakat nelayan, bahkan itu wilayah genting. Artinya dia tidak mempertimbangkan semua itu, dia hanya mempertimbangkan kepentingan modal dan untuk kepentingan usaha. Keberadaan proyek reklamasi Teluk Jakarta melahirkan banyak kontroversi. Selain lingkungan, juga kehidupan masyarakat pesisir Jakarta. Namun Pemprov DKI Jakarta berdalih, keuntungan 15% yang didapat dari pengembang nantinya akan dipakai untuk kesejahteraan warga ibu. Penutup. Reklamasi pantai bukan sekedar upaya penambahan lahan, tetapi merupakan proses rekayasa pesisir yang harus selaras dengan dinamika alam dan prinsip keberlanjutan agar pembangunan wilayah pantai dapat berjalan seimbang dan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sekian dari penulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.